Awal mula isu monster panggung dan api perdebatan publik. Sebagai reporter yang mengikuti Dangdut Akademi 7 sejak awal penayangan, saya mencatat bahwa istilah monster panggung mulai bergeser maknanya di musim ini. Julukan tersebut tidak lagi sekadar pujian, melainkan menjadi simbol dominasi, pengaruh, dan bahkan ancaman terhadap sistem kompetisi itu sendiri. Isu ini memanas ketika sejumlah penggemar mempertanyakan relasi antar kontestan, khususnya antara Valen dan Arbil. Dugaan ketidakakuratan yang awalnya bersifat personal justru membuka diskursus besar tentang siapa yang benar-benar pantas menyandang gelar monster panggung. Di titik inilah perdebatan berubah dari gosip menjadi analisis struktural. Monster panggung kini tidak hanya dinilai dari siapa yang bertahan, tetapi siapa yang mengguncang panggung DA7 secara fundamental. Dari berbagai reaksi publik dan pengamat, hanya dua nama yang konsisten muncul sebagai kandidat terkuat, Valen dan Arbil. Dua sosok ini tidak hanya bersaing secara musikal, tetapi juga secara ideologis. Mereka mewakili dua wajah berbeda dari industri hiburan dangdut modern yang kini saling berhadapan secara terbuka. Valen dan representasi monster panggung era visual. Valen muncul sebagai figur yang sangat disukai kamera dan mudah diterima publik. Dalam setiap penampilannya, ia menunjukkan energi eksplosif yang mampu mengubah suasana studio menjadi arena hiburan penuh adrenalin. Sebagai reporter di lokasi, saya melihat bagaimana blocking, gesture, hingga interaksi Valen dengan kamera selalu terukur dan efektif. Inilah yang membuatnya sering disebut monster panggung oleh penonton awam. Valen tidak hanya bernyanyi, ia membangun atmosfer. Ia memahami betul bagaimana reality show bekerja, di mana visual dan emosi kolektif penonton memegang peranan penting. Namun, dominasi Valen juga memunculkan pertanyaan serius. Apakah gelar monster panggung yang ia sandang lahir dari kekuatan vokal yang murni, atau lebih karena kemampuannya menciptakan momen viral? Pertanyaan ini relevan karena jika Valen dianggap sebagai monster sejati, maka industri secara tidak langsung mengakui bahwa entertainment visual telah menggeser posisi kualitas vokal sebagai tolok ukur utama. Arbil dan definisi monster dari perspektif teknis. Berbeda jauh dengan Valen, Arbil dikenal sebagai vokalis dengan kontrol teknik yang matang dan konsisten. Dari sudut pandang jurnalistik, Arbil adalah representasi monster panggung versi klasik, presisi nada, cengkok terukur, serta kedalaman emosional yang jarang ditemui dalam kompetisi serupa. Banyak kritikus musik menyebut Arbil sebagai peserta dengan kualitas siap industri. Ia bukan hanya tampil baik, tetapi stabil dalam tekanan tinggi. Namun, keunggulan inilah yang justru menjadi bumerang. Arbil dianggap terlalu sempurna, terlalu kuat untuk dikalahkan secara natural. Ketika eliminasi kontroversial terjadi di babak krusial, publik mulai mencurigai adanya faktor non-musik. Dari sinilah narasi monster yang terhianati muncul. Arbil tidak kalah karena kualitas, melainkan karena sistem tidak mampu mengakomodasi dominasinya secara jujur. Eliminasi Arbil dan tuduhan pengkhianatan sistem. Malam eliminasi Arbil menjadi salah satu titik paling gelap dalam sejarah DA7. Sebagai reporter yang menyaksikan langsung, saya mencatat perubahan atmosfer yang drastis. Reaksi penonton tidak hanya terkejut, tetapi marah. Tuduhan bahwa Arbil disingkirkan karena terlalu mengancam narasi kompetisi mulai menguat. Juga benar demikian, maka ini bukan sekedar eliminasi, melainkan pengkhianatan terhadap prinsip penilaian musik. Arbil dianggap tidak bisa dikalahkan secara adil, sehingga harus disingkirkan melalui mekanisme yang kabur. Ironisnya, peristiwa ini justru mengukuhkan status Arbil sebagai monster panggung sejati. Ia menjadi simbol kualitas yang dikorbankan demi drama. Dalam konteks ini, kekalahan Arbil bukanlah kelemahan, melainkan bukti betapa kuatnya ia hingga sistem harus campur tangan. Martir kualitas dan simpati publik. Pasca eliminasi, posisi Arbil di mata publik justru semakin kuat. Ia tidak lagi dipandang sebagai kontestan biasa, melainkan martir kualitas. Simpati publik mengalir deras, menjadikannya simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Dalam banyak kasus reality show, sejarah menunjukkan bahwa figur yang tersingkir secara kontroversial seringkali memiliki legasi lebih panjang dibandingkan juara resmi. Arbil kini mewakili suara mereka yang merasa bahwa bakat murni semakin terpinggirkan. Gelar monster panggung yang disematkan padanya oleh publik adalah bentuk penghargaan moral. Ia dikenang bukan karena piala, tetapi karena integritas artistik yang tercederai. Dari sudut pandang jurnalistik, inilah titik balik di mana kekalahan justru menciptakan kemenangan simbolik. Ancaman Valen terhadap sistem
adaptif, dan terakomodasi. Valen, di sisi lain, membawa ancaman yang berbeda. Ia menantang sistem secara visual dan energetik. Kehadirannya memaksa program untuk terus meningkatkan skala hiburan. Namun, ancaman ini bersifat adaptif. Sistem dapat menyesuaikan diri, bahkan memanfaatkannya. Valen menjadi aset hiburan yang menguntungkan, mudah dipromosikan, dan selaras dengan kebutuhan rating. Dari sudut pandang industri, Valen adalah monster yang aman. Ia menghibur tanpa mempertanyakan struktur penilaian. Inilah mengapa keberadaannya tidak memicu krisis moral seperti yang terjadi pada Arbil. Ancaman Valen adalah tentang format, bukan integritas. Ancaman Arbil, krisis etika dan legitimasi. Sebaliknya, Arbil membawa ancaman eksistensial. Kesempurnaannya mempertanyakan legitimasi juri dan sistem penilaian. Jika Arbil terus melaju, program harus menjelaskan mengapa peserta sekuat itu bisa kalah. Ancaman ini bersifat etis dan berbahaya bagi narasi reality show yang membutuhkan dinamika drama. Terbongkar bahwa inilah alasan mengapa Arbil dianggap terlalu beresiko untuk dipertahankan. Dalam perspektif ini, pengkhianatan terhadap Arbil menjadi keputusan strategis meski merusak kredibilitas. Inkonsistensi juri dan ambiguitas gelar monster panggung. Kontroversi ini juga menyoroti kegagalan Dewan Juri dalam mendefinisikan kriteria monster panggung secara konsisten. Di satu sisi, mereka memuji teknik Arbil setinggi langit. Di sisi lain, mereka terpesona oleh energi Valen. Dua standar ini berjalan paralel tanpa kejelasan prioritas. Akibatnya, gelar monster panggung menjadi ambigu dan kontekstual, tergantung kebutuhan drama, bukan standar artistik. Dari sudut pandang reporter, ini adalah kegagalan struktural yang merusak kepercayaan publik. Bayang-bayang Arbil dalam potensi kemenangan Valen. Jika Valen memenangkan kompetisi, kemenangannya tidak akan pernah berdiri sendiri. Ia akan selalu berada dalam bayang-bayang Arbil yang tersingkir secara kontroversial. Setiap pengakuan terhadap Valen akan diiringi pertanyaan, apakah ia menang karena kualitas atau karena rival terkuatnya disingkirkan? Ini adalah risiko legasi terbesar Valen. Sebuah kemenangan yang sah secara administratif, namun rapuh secara moral. Kesimpulan investigatif, dua monster, dua sejarah. Sebagai penutup, investigasi ini menunjukkan bahwa gelar monster panggung DA7 tidak memiliki satu pemilik mutlak. Valen adalah monster yang menang dan diakui sistem. Arbil adalah monster yang kalah, namun diabadikan publik. Valen mewakili hiburan masa kini, Arbil mewakili kualitas yang dikorbankan. Dalam sejarah musik, keduanya akan dicatat berbeda. Namun satu hal pasti, di panggung kompetisi, monster paling berbahaya seringkali bukan mereka yang menang, melainkan mereka yang harus disingkirkan.